Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haya, sebagian dari kita pasti pernah mendengar kota Al-Ula. Dilansir dari Forbes, saat ini kota bersejarah Al-Ula telah dibuka untuk umum. Siapa saja boleh datang ke sana dan menikmati keindahan budaya di dalam kota yang sudah berusia ribuan tahun tersebut. Bahkan sejumlah maskapai penerbangan juga sudah membuka rute langsung menuju Bandara Internasional Al-Ula, di antaranya Saudi Airlines, Fly Dubai, Royal Jordanian, dan Flynas. Untuk merestorasi kota bersejarah ini, pemerintah Arab Saudi berencana untuk membangun kembali kota Al-Ula. Dikutip dari Financial Times, pemerintah setempat menyiapkan dana sebesar 214 triliun rupiah demi membangun ulang kota Al-Ula pada 2035 mendatang. Nantinya Al-Ula akan dijadikan sebagai kota resor demi menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke Arab Saudi. Warisan budaya Al-Ula memiliki situs warisan budaya kuno yaitu Hegra. Hegra adalah kota kuno yang memiliki hampir 100 makam dengan fasad rumit yang dipotong menjadi batu pasir. Hegra adalah situs warisan dunia yang ditetapkan UNESCO kali pertama di Arab Saudi. Dari banyak kota dan tempat di dunia, Al-Ula menjadi salah satu kota yang cukup unik. Pasalnya, kota ini dikatakan dihindari oleh Nabi Muhammad SAW dan diberi predikat terkutuk. Sebenarnya bagaimana sejarah Al-Ula dan apa penyebabnya hingga dihindari oleh Rasulullah? Simak penjelasannya. Al-Ula merupakan nama sebuah kota di Arab Saudi yang ada di sebelah utara kota Madinah. Jaraknya sekitar 300 km dan memiliki situs arkeologi yang dibangun lebih dari 2000 tahun yang lalu oleh masyarakat yang dikenal dengan nama Nabatean. Kota Al-Ula dijuluki kota terlarang karena dulunya sempat dihuni oleh kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah kaum yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendustakan nabi yang diutus untuk mereka, yaitu Nabi Saleh alaihissalam 2150 hingga 2080 sebelum Masehi. Sejarah kota Al-Ula. Kota Al-Ula dibangun oleh bangsa Nabatean dan sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, masyarakat kota ini kemudian mendirikan tembok sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Al-Ula terletak pada jalur Dupa yang secara praktis adalah jalur perdagangan penting antara Arab, Mesir, dan India. Di abad ke-7 hingga ke-6 sebelum Masehi, wilayah ini dihuni oleh masyarakat Tsamud yang berasal dari kerajaan Dedanite. Dalam sejarahnya, penduduk lokal Al-Ula juga berganti sejak abad ke-5 dengan penduduk Nabatean. Penduduk ini berada di bawah komando kerajaan Lihian dan menjadi sebuah dinasti Nabatean yang turun-temurun menduduki kota tersebut. Hingga tahun 106, kekuasaan masih dipegang oleh dinasti ini. Tidak lama setelahnya, ibu kota Al-Ula ditundukkan oleh bangsa Romawi. Tidak menyerah, bangsa Nabatean memindahkan ibu kotanya ke Al-Hijr, atau yang kini dikenal dengan nama Madain Saleh. Kawasan ini dikenal dengan pahatan yang tampak di kawasan pegunungan bebatuan yang digunakan sebagai rumah tinggal. Alasan Nabi Muhammad SAW menghindari Al-Ula. Dalam sebuah riwayat dituliskan bahwa semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW selalu mempercepat langkah beliau ketika melewati kota ini. Bahkan pada setiap perjalanannya melewati Al-Ula, juga diceritakan beliau tidak pernah menoleh ke kanan atau ke kiri. Hal ini dijelaskan dalam hadis, alasan Al-Ula dihindari oleh Nabi Muhammad SAW karena tempat tersebut berkaitan dengan kaum Tsamud yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendustakan Nabi Saleh alaihissalam. Saat Nabi Muhammad SAW melewati daerah Hajar Al-Ula, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang zalim kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Nabi Muhammad SAW lantas menutup kepala beliau dengan kain selendangnya dan mempercepat perjalanannya hingga melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad 5466 dan Bukhari 4419.
Dikutip dari berbagai sumber, beberapa kalangan Arab kuno kerap menghubungkan tempat ini sebagai markas jin yang harus dijauhi, sebab hingga kaum Nabatean menutup catatan sejarahnya, mereka tidak meninggalkan kepercayaan yang dimiliki dalam menyembah dewi-dewi. Demikian yang dapat Thoriq Al-Haya jelaskan tentang Kota Al-Ula di video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.